Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau lihat lebih dekat nih, gimana sih keluarga-keluarga di Indonesia dari berbagai lapisan mengelola keuangan mereka. Betul. Sumber kita kali ini dari sebuah laporan analisis yang menurut saya menarik banget, pakai studi kasus fiktif tapi rasanya kok nyata banget ya. Latarnya Jakarta dengan biaya hidup yang kita tahu lah ya, lumayan tinggi. Kita akan lihat 3 potret keluarga, bawah, menengah, sama atas. Oke. Nah, misi kita di sini adalah membongkar tantangan, prioritas, sama strategi finansial yang beda-beda banget di tiap level itu. Langsung dari gambaran realitas di sumber kita. Iya. Dan yang menarik juga sebagai konteks awal nih, data beberapa tahun belakangan ini nunjukin semacam paradoks gitu. Paradoks gimana tuh? Angka kemiskinan katanya turun, tapi kelas menengah inti itu malah nyusut. Yang justru banyak itu kelompok menuju kelas menengah. Oh, yang di tengah-tengah gitu ya? Betul. Mereka udah lepas dari miskin absolut, tapi ya itu, rentan banget. Ini fenomena yang sering disebut the great squeeze. Tekanan besar ya? Iya, kayak terjepit gitu. Biaya hidup naik terus, tapi pendapatan rasanya kurang ngejar gitu. Nah, kita lihat yuk gimana tekanan ini terasa beda di tiap studi kasus. Oke, kita mulai dari yang paling bawah dulu ya. Kita sebut aja keluarga Budianto. Oke. Kepala keluarganya ini buruh pabrik. Gajinya UMP DKI, upah minimum Provinsi Jakarta ya, sekitar 5,4 juta rupiah. Iya, UMP terbaru. Istrinya kerja serabutan, nambah-nambah mungkin 500 ribu sebulan. Anaknya 2, tinggalnya di kontrakan petak. Kebayang ya? Mereka juga dapat bantuan sosial bansos, sekitar 275 ribu per bulan. Jadi kalau di total-total, pendapatan sebulan itu kira-kira 6,17 juta. Ya, sekitar segitu. Fokus utama keluarga kayak gini udah jelas banget, yaitu survival, bertahan hidup aja. Bertahan hidup ya? Dari hari ke hari. Pengeluaran paling gedenya itu, pertama, sewa rumah. Itu bisa 21% sendiri. Terus belanja dapur, nah ini lebih gede lagi. Hampir 30%. Wah, udah setengahnya sendiri ya buat 2 itu aja. Betul. Secara teori sih, mungkin ada sisa ya, sekitar 18%. Tapi ini tipis banget. Pasti kepake buat macem-macem ya? Betul. Realitanya sering banget habis buat biaya nggak terduga. Atau, nah ini menarik, buat bayar utang di warung langganan. Oh, ngutang di warung itu jadi bagian pengeluaran rutin ya? Hampir bisa dibilang gitu. Udah kayak pos pengeluaran aja buat mereka. Makanya strateginya juga beda. Gimana tuh strateginya? Bukan budgeting bulanan kayak kita bayangin gitu ya pasti ya? Jauh. Mereka itu manajemen kasnya harian, bukan bulanan. Jadi pegang duit hari ini, ya buat hari ini. Paling buat besok gitu. Oke. Mereka juga sangat bergantung sama jaring pengaman. Yang formal ya, kayak bansos tadi. Sama BPJS PBI. Itu bantuan iuran BPJS Kesehatan buat yang kurang mampu. Penting banget itu pasti ya. Krusial. Tapi jaring pengaman informal juga nggak kalah penting. Yaitu tadi, utang warung atau ikut arisan. Arisan. Iya, arisan itu fungsinya bisa ganda. Kayak tabungan paksa, tapi juga buat jaga hubungan baik sama tetangga. Kalau ada butuh mendadak, ya pilihannya pinjem lagi. Atau kalau ada barang kecil, ya dijual. Jadi investasi mereka beda ya? Bisa dibilang investasi utamanya itu gimana caranya anak bisa terus sekolah. Itu harapan mereka. Menarik. Nah, dari perjuangan keluarga Budianto ini, kita geser ke tengah yuk, keluarga Cipta. Ini kontras banget kan ya? Beda cerita lagi nih. Pendapatan jauh lebih tinggi, pasangan karir, levelnya manajer sama supervisor. Satu anak, sekolahnya swasta. Plus, nah ini dia, nanggung orang tua juga, generasi sandwich. Tipikal kelas menengah perkotaan ya. Tinggalnya di klaster pinggiran Jakarta, nyicil KPR, nyicil mobil juga. Total take home pay mereka berdua itu kira-kira 40 juta sebulan. Nah, kalau keluarga Cipta ini fokusnya udah geser. Bukan cuma survival, tapi lebih ke memenuhi aspirasi sama cari stabilitas finansial. Pengen lebih nyaman gitu ya? Ya, mereka mungkin udah coba tuh bikin budgeting, pakai aturan 50-30-20 misalnya. Tapi disinilah jebakannya, middle class squeeze itu. Jebakan aspirasi. Dan pendapatan malah. Kenapa?
Ya, cicilan KPR itu bisa makan 20%, cicilan mobil 10%, belum biaya sekolah anak swasta yang lumayan kan, bisa 7,5% sendiri. Jadi meskipun pendapatannya 40 juta, tetap aja rasanya ngepas ya. Nah, itu dia. Pendapatan gede, tapi ruang geraknya jadi sempit. Makanya tekanan finansialnya juga nyata. Strategi mereka berarti lebih ke ngelola utang sama budgeting yang rapi gitu ya. Iya, betul. Budgetingnya biasanya lebih terstruktur. Mungkin udah pakai aplikasi. Terus manajemen utang jadi penting banget. Usahain total cicilan nggak lebih dari, katakanlah, 35% pendapatan. Terus dana darurat juga ya. Itu prioritas. Idealnya sih bisa punya 6-12 bulan pengeluaran. Investasi juga biasanya udah mulai dirintis. Investasi apa tuh biasanya? Yang pemula biasanya kayak reksadana, emas, atau SBN retail. Obligasi pemerintah itu loh. Tujuannya, ya buat dana pendidikan anak atau persiapan pensiun nanti. Tapi tetap ada risikonya ya. Banget. Kondisi mereka ini rentan banget kalau ada guncangan pendapatan. Misalnya, amit-amit salah satu kena PHK. Nah, ini yang bikin Anda di posisi ini mungkin sering ngerasa aman tapi nggak nyaman. Bener juga ya. Oke, sekarang kita lompat jauh nih ke puncak spektrum. Keluarga Darmawan, kelas atas. Nah, ini dunia yang beda lagi. Profilnya nih pengusaha sukses atau CEO gitu ya. Pasangannya mungkin ngelola investasi keluarga atau aktif di kegiatan filantropi. Anaknya 2, satu kuliah di luar negeri, satu lagi sekolah internasional di Jakarta. Rumahnya mewah, punya properti investasi di mana-mana, portofolio finansialnya udah signifikan. Fokus keuangannya pasti udah beda banget ya. Jelas, bukan lagi soal pusing bayar tagihan bulanan, tapi lebih ke pertumbuhan dan pelestarian kekayaan jangka panjang, wealth preservation and growth. Analisisnya gimana tuh? Bukan budget bulanan lagi dong. Udah bukan, lebih ke alokasi aset tahunan. Sumber pendapatannya juga udah macam-macam banget. Gaji tinggi, dividen saham, profit bisnis, hasil sewa properti, angkanya bisa ya, fantastis lah. Di studi kasus ini disebut sekitar 36 miliar rupiah setahun. Wow, 36 miliar setahun. Ngelolanya gimana tuh duit segitu? Nggak mungkin pakai aplikasi budgeting biasa kan? Ya nggak mungkin lah, mereka pakai strategi yang kompleks dan biasanya udah pakai bantuan profesional. Profesional kayak gimana tuh? Bisa jadi private banker, itu bankir khusus buat nasabah super kaya. Atau wealth manager, manajer kekayaan. Atau bahkan bisa punya family office sendiri, semacam kantor pribadi buat ngurusin semua aset keluarga. Wah, canggih ya. Terus, mereka juga mikirin banget tax planning yang legal, sama estate planning atau perencanaan waris. Gimana caranya kekayaan ini bisa ditransfer ke generasi berikutnya seefisien mungkin? Bisa lewat wasiat, trust fund, atau bikin struktur holding company. Investasinya juga pasti beda ya. Udah global. Nggak cuma di Indonesia, diversifikasinya luas. Dan seringkali ada aspek filantropi yang strategis juga. Jadi keputusan utamanya lebih ke alokasi modal. Taruh di mana biar hasilnya optimal dan pajaknya paling efisien. Oke. Jadi dari 3 potret yang kontras banget ini, apa nih benang merahnya, pelajaran utamanya gitu? Ya, ketiga kasus ini nunjukin banget ya perbedaan fundamental soal fokus finansial. Kelas bawah, fokusnya survival harian. Ngandelin kas seadanya sama jaring pengaman. Iya. Kelas menengah, berjuang buat stabilitas dan ngejar aspirasi. Tapi sering kejepit biaya hidup sama cicilan. Nah, kelas apas, fokusnya udah ke pertumbuhan dan pelestarian kekayaan lintas generasi. Pakai strategi canggih dan bantuan profesional. Jadi meskipun dunianya kayak beda banget, ada pelajaran universal nggak sih yang bisa kita semua, termasuk Anda yang dengerin, ambil? Ada, tentu ada. Pertama, pentingnya kita semua sadar posisi finansial kita di mana dan tantangan uniknya apa. Nggak bisa pukul rata. Oke, kesadaran ya. Kedua, krusialnya punya buffer atau dana darurat. Bentuknya emang beda-beda banget. Buat keluarga Budianto, mungkin cuma beberapa ratus ribu tunai atau saldo arisan. Buat keluarga Cipta, ya dana darurat 6-12 bulan pengeluaran. Buat keluarga Darmawan, mungkin aset liquid dalam portofolio mereka yang besar. Intinya punya bantalan ya. Betul. Ketiga, mitigasi risiko. Ini juga bentuknya beda. Dari BPJS PBI gratisan sampai asuransi swasta global yang preminya mahal. Intinya, prinsip manajemen risiko itu berlaku di semua level. Wah, ini benar-benar ngasih perspektif yang dalam ya. Iya, dan studi kasus ini juga secara nggak langsung nunjukin tantangan struktural yang lebih gede di Indonesia, yaitu adanya sabuk kerentanan yang lebar banget. Sabuk kerentanan. Kelompok kayak keluarga Budianto,
Dan sebagian keluarga cipta juga, yang rasanya sulit banget buat naik kelas secara permanen. Nah, ini mungkin pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Oke, apa tuh? Di luar pentingnya kita ngurusin keuangan pribadi kita masing-masing yang tadi udah kita bahas ya. Kira-kira langkah-langkah sistemik apa lagi sih yang menurut Anda perlu biar keluarga-keluarga di sabuk kerentanan ini punya jalur mobilitas ke atas yang lebih kebuka, biar mereka bisa benar-benar lepas dari kondisi yang sering dibilang sulit kaya tapi sangat rentan miskin. Pertanyaan yang bagus banget buat kita pikirkan bersama ya. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Sama-sama. Next, mau bahas apa lagi? Kasih tahu Mas Ragil di komen ya. Follow untuk tips lainnya.